undangan yang saya hormati, masing-masing mewakili satu parpol disediakan adalah nama dari pimpinan parpol silakan untuk menempati. Susunan acara yang akan kita laksanakan pada Presiden khusus Ibu Kota Jakarta dengan pernyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Bapak Sutioso, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin undangan yang berbahagia. Upacara peresmian Forum Koordinasi Konsultasi Musbida dengan pimpinan keempat DKI Jakarta Senin 17 Mei tahun 2000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah DKI Jakarta, pagi hari ini siap untuk diresmikan. Selanjutnya, Forum Koordinasi Konsultasi Musbida dan Partai Politik Peserta Pemilu Jakarta, anggota Ketua DPRD DKI Jakarta, Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, Pang Armabar, Pangkoops AU1, Kajati DKI Jakarta, Kepala Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Staf Terdisun 7 tahun 99 tanggal 4 Mei yang ditujukan kepada para wali kota, camat dan lurah untuk membentuk forum yang sama. Kemudian telah dipersiapkan posko forum khususnya pada masa kampanye yang akan datang. Selanjutnya dimohon setia gubernur kegiatan ini sekaligus menyampaikan arahan. Sekian laporan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Resmian yang diselenggarakan setelah ini dengan penyelenggaraan rapat pleno yang pertama pada forum. Sebagaimana kita ketahui bahwa forum ini merupakan tindak lanjut dari ikrar kita atau kesepakatan yang telah dituangkan secara tertulis dan semua sudah menandatangani, yaitu oleh para pimpinan parpol serta pemilu DKI Jakarta,
Maka mewujudkan pelaksanaan pemilu yang jurdil, luber, lancar dan aman, serta tetap terpeliharanya rasa persatuan dan kesatuan di antara kita. Forum ini yang ditetapkan melalui SK Gubernur juga telah ditindaklanjuti dengan instruksi Gubernur kepada para wali kota, camat dan lurah untuk membentuk forum yang sama, tentunya sesuai dengan level masing-masing. Dan sesuai pantauan kami sampai hari ini belum seluruhnya. Ini sangat penting sekali Bapak sekalian. Jadi kepada wali kota sudah atau jajaran saya lebih rendah itu sudah saya instruksikan. Jadi masih diperlukan satu tindak lanjut dari Bapak sekalian untuk instruksikan yang sama di jajaran. Karena kalau kasus terjadi di kelurahan, barangkali di lurah itu lebih mengenal pemimpinnya dengan kelurahan daripada pemimpin yang lebih tinggi dari itu. Jadi nanti kita data itu sudah penyelesaian berlanjut. Perlu saya ingatkan kembali kepada Bapak-Bapak sekalian bahwa pemilu yang akan datang ini menjadi pintu gerbang sekaligus peluang menuju tatanan semangat dan kultur berbangsa Indonesia yang baru. Apalagi kita berada di ibu kota negara yang penuh dengan tantangan sekaligus peluang bagi kita semua untuk menyongsong Jakarta yang kita idam-idamkan di masa mendatang, yaitu sejajar dengan kota besar lainnya, baik di dalam pembangunan maupun di dalam pembangunan rakyat. Kita harus menyadari bahwa kondisi lingkungan makro sekarang sudah jauh berbeda dengan waktu sebelumnya. Beberapa aspek yang harus kita amati adalah pelaksanaan reformasi di segala bidang. Kita sudah paham semua bahwa kita sedang melakukan reformasi baik di aspek politik, ekonomi, hukum. Lalu menghadapi era otonomi daerah. Undang-undang otonomi daerah sudah dikeluarkan, yang berbeda dengan yang lama, dan dalam waktu dekat khusus untuk ibu kota negara Jakarta juga sedang dalam pembahasan tingkat DPR. Lalu adanya era perdagangan bebas. Jadi orang yang tidak berkualitas pasti tidak mampu bersaing atau eksis di dunia perdagangan internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, pelaksanaan pemilu harus kita letakkan dalam kerangka yang lebih besar, yaitu sebagai upaya untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dan terpercaya, sekaligus memulihkan citra bangsa dan negara di dunia internasional dan mengevaluasi organisasi. Maksudnya mesti bukan besoknya itu parpol itu lagi, tetapi sedangkan rapat khusus dilaksanakan. Saya mengharapkan agar sarana pendukung yang telah disiapkan dan jadi jangan ragu-ragu untuk menggunakan itu. Ya, kenapa kita pakai di situ kalau untuk pajangan aja, naikin. Kalau memang juga boleh sekali naikin. Kita harus bikin kecil itu orang bule yang kita harus menyadari peran Jakarta sebagai kita tidak ingin di Jakarta terjadi berbagai ekses kurang baik. Pasti berketayangan di sini. Adanya penjelasan, adanya forum yang dibentuk oleh Pak Gubernur hari ini dengan partai-partai politik, apakah Bapak sepakat dengan forum ini? Saya kira itu sangat bagus sekali apa yang diantisipasi oleh Bapak Gubernur dengan Bapak Muskida yang ada dalam rangka mengantisipasi suasana yang ada sekarang. Kita melihat bahwa dalam rangka persiapan ini di wilayah DKI cukup kondusif keadaannya. Mudah-mudahan kami juga menghimbau kepada rekan-rekan partai yang ada, kiranya keadaan dan kondisi yang ada sekarang ini kita jaga bersama, karena kita melihat bahwa keadaan di Jakarta ini cukup bagus dalam rangka menghadapi baik pemilu, kampanye maupun pemilu yang akan datang. Tapi kalau misalnya ada partai yang nggak mendukung, gimana? Apakah Bapak yakin semuanya mendukung? Saya mengharapkan, saya kira yang menyelenggarakan pemilu ini adalah partai itu sendiri. Jadi kita sudah membuat jadwal dan kesepakatan bersama. Dan apabila ada di antara kita-kita ini partai yang ada khususnya di wilayah DKI tidak sepakat, saya kira ada hal-hal kesepakatan yang tidak disepakati. Kami sangat menyayangkan khususnya dari partai itu kalau
hal ini. Ada hal-hal yang mana kita sudah jadwalkan dan sepakati, tetapi hal itu kita masih tidak setuju adanya forum ini. Ini sangat bukan berarti pengendalian daripada Pemda Muspida, tetapi adalah bagian suatu koordinasi dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, tapi kesannya nggak mendikte nih. Oh enggak, saya yakin tidak akan mendikte, saya yakin sekali itu. Jadi kami mengharapkan bahwa dengan adanya forum ini jangan ada persepsi atau pandangan, khususnya di kalangan masyarakat bahwa ada diktean dalam rangka masalah ini. Saya kira tidak ada itu. Ya. Kawan, Pak Tayus ini mau minta penjelasan dari Pak Tayus nih. Gimana komentar Pak Tayus mengenai terbentuknya forum konsultasi oleh Pak Gubernur hari ini? Apakah ini memang efektif dalam rangka pengamanan pemilu di Jakarta? Jadi ini ya sudah dilaksanakan waktu pemilu 97. Alhamdulillah itu baik sekali. Sehingga ini bukan barang yang baru, tapi yang baru adalah partai-partainya ada 48, kalau dulu kan 3. Sehingga istilahnya setiap selesai satu putaran kampanye kita adakan evaluasi, sehingga laporan-laporan istilahnya ya supaya persoalan-persoalan itu tidak akan terulang pada putaran berikutnya. Ini baik sekali nih. Tapi kalau menurut penjelasan Pak Gubernur tadi, artinya semua pimpinan partai politik yang hadir tadi harus misalnya terjadi pelanggaran pemilu berdasarkan penjelasan Pak Gubernur melalui forum konsultasi ini, itu harus bertanggung jawab terhadap para kadernya. Apa bisa seperti itu? Ya memang, istilahnya sistem organisasi begitu. Apapun yang terjadi maupun yang tidak terjadi adalah tanggung jawab ketua. Seperti komandan gitu ya, itu prinsip tentara begitu. Pertanggung jawabannya seperti apa nantinya Pak? Ya, nanti kan dilihat persoalannya. Kita tidak bisa memprediksi dong. Misalnya yang terus terang aja, dalam kampanye Golkar ada kecelakaan meninggal, itu ketua Golkar harus bertanggung jawab soal pemakamannya, soal biayanya dan sebagainya. Jadi walaupun mungkin mereka kan tidak ada asuransi, itu contohnya aja. Ya. Konsultasi antara Muspida dengan partai politik peserta pemilu. Ya. Jadi apa yang kita buat di sini, ya, mudah-mudahan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang barangkali timbul di lapangan. Ya. Dari semua tahapan pemilu ini yang masih tersisa. Utamanya adalah tahapan kampanye nanti. Ya, kampanye akan kita gulirkan dalam waktu dekat ini, ya. Dan forum ini kita harapkan benar-benar bisa memantau di lapangan. Jadi isi forum ini adalah unsur pimpinan Muspida dengan unsur pimpinan partai peserta politik, peserta pemilu. Ya. Nah, yang dikoordinir oleh Kapolda itu adalah pasukannya. Dari satgasnya kumpul di sana, dikoordinir oleh Kapolda, saya mengkoordinir para pimpinannya itu. Sehingga kalau ada kasus, ya, atau kita mengevaluasi kegiatan satu hari ini misalnya, ya, setelah terjadi pemilu, terjadi kampanye, lalu kita evaluasi ternyata ada kelemahan-kelemahannya, kita perbaiki untuk tidak terjadi besoknya terhadap partai lain. Pak, seberapa jauh wewenang daripada tempat? Begini, kan kita ini preventif, titik berat kegiatan di sini. Jadi tindakan-tindakan pencegahan itu yang kita lakukan. Kalau masalah pelanggaran itu kan sudah ada lembaga yang menanganinya, gitu ya. Jadi di sini ini ada forum namanya juga koordinasi konsultasi. Titik berat kegiatannya itu adalah preventif. Ya, pencegahan, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak memperlancar jalannya pemilu ini terjadi. Bagaimana yang tidak hadir 12? Ya, tidak hadir barangkali kan ada alasan-alasan tertentu ya, tetapi kalau sebagian besar hadir ya mereka juga paham. Nah, besok juga akan kita hubungi atau nanti ya. Jadi saya harapkan misalnya hari ini 10 partai itu kampanye, ya 10 pimpinan partai itu benar-benar memonitor di sini, karena fasilitas semua sudah kita siapkan. Fasilitas untuk memonitor lewat monitor televisi, ya, fasilitas komunikasi, ya, kemudian fasilitas kendaraan apabila dia harus terjun ke bawah, baik itu lewat darat maupun lewat udara sudah kita siapkan seperti yang Anda lihat. Jadi kesimpulannya bahwa kita telah melakukan langkah-langkah yang maksimal. Ya, mudah-mudahan Jakarta ini benar-benar bisa aman terkendali, tidak terjadi apa-apa dalam kampanye sampai pemilu selesai. Pak, cukup. Iya, bertanggung jawab itu bentuknya itu tadi. Jadi beliau harus turun dan menyelesaikan kasus yang terjadi di lapangan. Gitu. Kalau perlu mengambil sanksi internal kan itu bentuk tanggung jawab juga kan. Ya, apa lagi? Cukup ya? Yuk,